Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kistan Milan Ardi dari Divisi Marketing. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit perihal apa itu leadership atau kepemimpinan ya. Di sini saya ingin mengulas sedikit, berbagi ataupun sharing dengan rekan-rekan semuanya perihal leadership. Oke, sebelumnya seperti yang kita tahu, leadership adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengontrol gitu, atau mengawasi gitu ya, mengawasi di sebuah kata orang yang dipercaya untuk menduduki suatu jabatan. Bisa jadi seperti itu, atau juga memang orang yang dipercaya itu, atau orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengorganisir seseorang, mengorganisir orang untuk mau untuk mengikuti apa yang telah ia perintahkan, apa yang telah dia arahkan. Nah, itu salah satu gambaran sedikit mengenai leadership. Nah, leadership sendiri itu sebenarnya yang kita tahu, kita bisa analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa contohkan bahwa leadership itu yang sering kita tahu ya gitu, kita sebagai orang muslim gitu kan, supaya kita bisa mengetahui salah satu contoh leader ataupun itu bisa dikatakan di sini itu kita contohkan sebagai imam. Imam itu kita ibaratkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat gitu ya, ketika kita sholat sendiri itu berarti kita adalah satu orang gitu ya, jadi kita tidak mempunyai makmum. Nah, leadership ini adalah seorang imam. Nah, ketika kita ada orang yang menepuk kita atau masbuk, nah itu bisa kita ibaratkan sebagai orang yang mau mengikuti kita gitu loh. Mau mengikuti kita. Dalam hal ini ya kita bisa tahu pasti seorang imam itu harus menjalankan tugasnya gitu kan, untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Dan juga seorang makmum pasti akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh imam. Ketika imam itu melaksanakan takbir, pasti takbir. Ketika imam itu mau sujud, pasti sujud. Ya kan, seperti itu. Seterusnya sampai itu selesai. Nah, dalam hal ini berarti seorang leadership itu harus mampu untuk mengorganisir, mengarahkan atau bisa memberikan contoh baik kepada seorang stafnya ataupun anak buahnya. Dalam hal ini kita contohkan tadi sebagai makmum. Nah, hal itu juga bisa menjadi dasar bahwa seorang leadership harus mampu mengorganisir hal-hal tersebut gitu. Dan ketika kita menjadi seorang imam, pasti makmum itu mengikuti kita dengan sukarela. Nah, ini juga yang bisa menjadikan kita bahwa leadership itu adalah sikap atau kemampuan kita untuk bisa mengatur, mengorganisir seseorang supaya dia atau si calon ataupun marketing ataupun ya kita bisa ibaratkan di sini adalah si staf atau makmum ini, anak buah kita ini, kita bisa mampu mengikuti sesuai dengan arahan perintah kita, dan tentunya itu arahan dan perintah kita memang harus sesuai standar ataupun memang apa yang kita laksanakan itu dengan benar. Ketika memang si leadership ini melakukan kesalahan, ya tolong bisa diperbaiki. Seperti itu. Jadi kemampuan leadership ini sangat penting ya gitu. Jadi leadership ini dalam hal ini bisa menjadi pribadi gitu kan, memberikan pribadi yang baik gitu. Kita sebagai seorang pemimpin gitulah. Kita kan sebagai manusia itu memiliki khalifah, jadi khalifah di muka bumi gitu ya. Jadi hal ini namanya kita yang penting kita coba bisa belajar untuk memimpin diri kita sendiri tadi, dengan memang apa yang telah kita amanatkan, apa yang telah kita kerjakan itu bisa dilaksanakan, bisa ditunaikan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, tadi apabila kita juga diamanahkan untuk memimpin atau jadi seorang leader, nah kita juga harus bisa memposisikan diri kita bahwa kita seorang leader itu harus mampu, bukan hanya mampu kita cuma sekedar menyuruh ya. Ini bedakan menyuruh atau memerintah dengan kita merangkul atau mengarahkan. Artinya kita pun seorang leader harus bisa mencontohkan kira-kira yang baik itu seperti apa, yang kurang baik itu seperti apa, dan kita harus bisa mengevaluasi, memperbaiki ketika memang ada sesuatu yang kurang ketika kita memimpin. Tadi kita ibaratkan dalam sebuah gerakan dalam sholat itu kita ibaratkan sebagai seorang imam. Seorang imam ketika dia sendiri pasti
dia bukan dikatakan seorang imam, tapi ketika dia mempunyai makmum, nah itu berarti dia sudah memiliki pengikut gitu. Pengikut dalam hal ini pasti dia mengikuti apapun yang akan dilakukan oleh imam. Ketika imam tadi melakukan kegerakan, baik itu gerakan takbir, gerakan sujud, gerakan ruku, nah itu mengibaratkan bahwa kita leadership harus mampu mengarahkan, mengkoordinasikan gitu seorang anak buah atau dalam ini makmum kita dengan apa yang harus kita jalankan. Kan kita tidak mungkin seorang makmum ketika imam sujud malah makmumnya malah takbir, ya kan nggak mungkin. Nah ini adalah sikap bagaimana seorang leadership atau orang yang mempunyai kemampuan leadership ini harus bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Oke, nah tadi sedikit pemaparan saya perihal leadership. Semoga dalam kesempatan ini ada hal baik yang bisa disampaikan. Kurangnya dan kurangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.